Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya di acara Teropong Kampus. Buat para pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, pada acara kita kali ini akan membahas tentang perkembangan teknologi, yang mana saat ini sudah berkembang menjadi era disrupsi. Teknologi boleh berubah, tapi moral, norma, dan nilai jangan sampai goyah. Tugas siapakah itu? Di samping kita sudah ada mahasiswa Unma Banten yang sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu Kang Dede Haryanto. Mahasiswa sebagai Agent of Change. Kita akan tanya seperti apa peranannya dalam menyikapi era disrupsi. Kang Deha nih, Ya, seperti apa peran mahasiswa di era disrupsi? Nah, khususnya perubahan teknologi informasi. ada beberapa pandangan menurut saya terkait perubahan di era disrupsi ini mengenai teknologi. Memang saya sebagai mahasiswa pribadi ya, khususnya perubahan disrupsi ini adalah perubahan secara masif, yang dimana tadi salah satu fungsi daripada mahasiswa ini ya fungsi agen of change, yaitu agen perubahan. Nah, mahasiswa di situ harus bisa menyesuaikan dengan era perubahan di era disrupsi ini. Karena melihat daripada perkembangan hari ini itu tidak bisa dipungkiri lagi gitu, tidak bisa dihindari lagi. Kita itu harus berperan, harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman khususnya teknologi. Terus kenapa sih mahasiswa memiliki peran penting pada perubahan di era disrupsi? Jelas ini sangat begitu penting ya bagi para mahasiswa, karena tadi saya sudah jelaskan dan katakan mahasiswa selain daripada agen of change harus bisa membawa dampak perubahan yang begitu besar terhadap kemajuan zaman hari ini. Apalagi sekarang persaingan itu di dalam dunia nyata itu sangat begitu besar lah. Artinya mahasiswa di sini harus bisa mempersiapkan persaingan-persaingan di antara entah itu antara kampusnya ataupun ruang lingkupnya gitu. Karena kenapa? Menurut pandangan saya sih, jadi dunia nyata itu ya lebih persaingannya itu ya lebih luas lah. Artinya mungkin hari ini saya mengambil ilmu pemerintahan ya, tapi di sisi lain saya bekerja ataupun di luar daripada ilmu pemerintahan gitu. Saya mau tidak mau harus mempersiapkan hal itu. Nah, dengan adanya teknologi hari ini, kemanfaatan dan kemajuan tersebut itu ya menjadi salah satu peluang juga gitu buat para mahasiswa, yang sehingga mengeluarkan daripada inovasi-inovasi yang sangat bisa dibutuhkan bagi para mahasiswanya atau bisa dibutuhkan bagi masyarakat ataupun kalangan orang banyak gitu loh. Nah, artinya kan kita melihat daripada beberapa sampel, banyaklah kreator-kreator gitu yang hari ini viral lah. Itu kan sedikit ataupun banyaknya itu ada penghasilan bagi dirinya sendiri gitu, bagi diri dia sendiri gitu, karena dengan memanfaatkannya media-media sosial, entah itu dari Facebook, YouTube dan lain sebagainya gitu, itu sangat menjadi peluang lah. Ketika memang mahasiswa ingin membuka usaha, manfaatkan tersebut gitu teknologi. Jadi memang betul, hari ini perubahan itu tidak bisa dipungkiri lagi ataupun tidak bisa dihindari lagi bagi para mahasiswa ataupun masyarakat gitu. Hanya tetapi kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman hari ini. Terus dampak positif sama negatif di era disrupsi ini apa sih, Kang? Ya, dampak positif dan negatif ini ya banyak relatif lah. Artinya gimana cara kita menyesuaikan zaman hari ini gitu. Ketika memang kita menggunakan teknologi-teknologi hari ini di jalur salah, ya jelas itu tentu gitu kan dampak negatif yang akan dirasakan ya benar-benar ada gitu. Tadi contohnya kalau misalkan kita memanfaatkan peluang media-media sosial ini dalam sisi perkembangan ataupun kemajuan teknologi hari ini, ya ini sangat luar biasa lah. Artinya kita ketika mahasiswa ingin membuka usaha, kita memasangkan iklan itu sangat murah biayanya. Dan di sisi lain ya sangat dijangkau oleh luas gitu loh, terkait produk-produk apa yang memang diiklankan gitu oleh si pengusaha tersebut, dan biayanya pun sangat begitu murah. Dan dampak negatif yang mungkin saya pandang ini
bisa memang terjadi yang namanya penipuan-penipuan. Contohnya ketika saya menggunakan beberapa akun fake ataupun akun palsu gitu kan, dengan menawarkan beberapa harga produk yang murah dan sehingga masyarakat tertipu, tergiur, dan pada akhirnya kan itu menjadi dampak kerugian bagi masyarakat. Sejauh ini perubahan di era diskusi ini pasti merubah sebuah peradaban dong ya. Kalau iya seperti apa sih contohnya? Iya, kebetulan saya juga belajar ya di ilmu pemerintahan. Kebetulan saya fakultas ilmu pemerintahan ataupun fakultas hukum dan sosial, prodi ilmu pemerintahan, yaitu sosial politik, mengenai perubahan sosial. Nah, memang salah satu dampak daripada perubahan sosial tersebut yang saya pelajari dari zaman modern tradisional menuju zaman modern itu sangat begitu cepat lah. Artinya tadi dari awal saya katakan, dulu mungkin masyarakat dulu dari zaman tradisional itu ketika memanfaatkan beberapa perkembangan mungkin tidak selengkap yang sekarang gitu. Artinya dulu mungkin hanya ada radio gitu kan, cuman TV hitam putih. Tapi sekarang kan perubahan tersebut itu ya sangat begitu cepat dan sangat begitu bisa memudahkan pekerjaan para manusia ataupun mahasiswa gitu, yang memang hari ini memiliki peranan penting gitu dalam perubahan sosial hari ini. Contohnya kan tadi sudah saya sebutkan juga dari awal, ada Facebook, Twitter, dan YouTube. Itu kan sangat bermanfaat sekali itu loh, dimanfaatkan bagi orang-orang yang memang yang mempunyai inovasi gitu, mahasiswa yang mempunyai inovasi, kreasi, ataupun hal lain sebagainya gitu, yang memang itu bisa dirasakan ataupun bisa dimanfaatkan lah di era disrupsi ini. Jadi harapan saya sih kepada para mahasiswa khususnya manfaatkanlah peluang hari ini yang memang sudah kita bisa rasakan sendiri. Itu dampak daripada perubahan hari ini itu sangat begitu luar biasa lah terhadap ataupun sisi negatifnya, dan di situ kita harus bisa memilihnya gitu loh. Dan mungkin pandangan saya juga terhadap perubahan ataupun peran mahasiswa di era disrupsi ini, ya jangan sampai teman-teman ya lebih kepada ketergantungan gitu. Artinya teman-teman di sini mungkin kita banyak lah berbagai macam fakultas, berbagai macam jurusan, dan jangan sampai teman-teman hari ini mempelajari daripada prodi teman-teman saja gitu. Artinya kita harus bisa fleksibel lah. Ketika memang ada beberapa peluang yang hari ini kita temukan ataupun yang hari ini kita hadapi, ya itu kita harus bisa menyesuaikan dengan peluang tersebut gitu. Dengan bagaimana caranya kita tidak harus belajar daripada prodi ataupun jurusan kita, tapi banyak di media-media sosial yang akan kita bisa temukan lah. Contohnya kan kita mau cari apa itu kita bisa, ketika memang teman-teman tidak mempunyai buku ya kita bisa buka Google gitu. Nah, mungkin itu perkembangan daripada media ataupun zaman dulu ya. Dari zaman sekarang mungkin dulu tuh susah informasi, akses segala hal lainnya itu ya mengenai informasi, dan sekarang mudah. Teman-teman manfaatkanlah peluang tersebut, ya artinya itu akan membawa dampak positif kepada teman-teman semuanya, kepada kaum para mahasiswa lah yang memang mempunyai keinginan belajar yang begitu besar gitu. Nah, itulah tadi pemaparan dari Ketua BEM terkait peran mahasiswa di era disrupsi. Untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menyimak acara kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Yuni Marsita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.